Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan melanjutkan pembahasan tentang mata kuliah pemasaran jasa dengan bab segmentasi pasar dan target pasar jasa. Di sini kami kelompok 3 beranggotakan 3 orang, yakni saya sendiri, Febia Idilio Mas Yufi, dan ada Mbak Windari dan juga ada Mbak Aisyah. Untuk bab segmentasi pasar dan target pasar jasa, kita akan membahas ada 5 pokok bahasan. Yang pertama adalah segmentasi pasar jasa, yang kedua prosedur segmentasi pasar jasa, yang ketiga target pasar jasa, yang keempat positioning pasar jasa, dan yang terakhir kriteria positioning jasa. Untuk subbab yang pertama ini kita akan membahas tentang segmentasi pasar jasa. Apa sih segmentasi pasar jasa itu? Segmentasi pasar jasa adalah suatu proses untuk membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih homogen, di mana tiap kelompok konsumen dapat dipilih sebagai target pasar untuk dicapai perusahaan melalui strategi bauran pemasarannya. Segmentasi pasar meliputi yang pertama adalah segmentasi geografis, yang mengharuskan pembagian pasar menjadi unit-unit geografis yang berbeda, seperti negara-negara bagian, wilayah, provinsi, kota, atau lingkungan rumah tangga. Yang kedua adalah segmentasi demografis. Pasar dibagi menjadi kelompok berdasarkan variabel-variabel demografis seperti usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, kewarganegaraan, dan kelas sosial. Yang ketiga adalah segmentasi psikografis, yaitu pengguna jasa dibagi menjadi kelompok yang berbeda berdasarkan gaya hidup atau kepribadian yang akan dinilai. Yang keempat adalah segmentasi perilaku, yaitu segmentasi perilaku yang membagi pasar menjadi kelompok homogen dengan dasar pola penggunaan jasa, respons terhadap jasa, atau pengetahuan terhadap jasa tertentu. Segmentasi perilaku dapat diukur menggunakan indikator sebagai berikut menurut Armstrong 1997, yakni yang pertama adalah manfaat yang dicari, kedua adalah status pengguna, ketiga tingkat pemakaian, dan yang keempat adalah status loyalitas. Selanjutnya adalah dalam menentukan segmentasi pasar jasa juga diperlukan pertimbangan. Di antaranya adalah segmentasi sosial budaya, segmentasi terkait pemakaian, segmentasi situasi pemakaian, segmentasi manfaat, dan segmentasi gabungan. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Windari. Terima kasih. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu prosedur segmentasi pasar jasa. Prosedur segmentasi pasar jasa ada 3 langkah dalam mengidentifikasi segmen pasar. Yang pertama ada survei, yang kedua tahap analis, yang ketiga pembentukan profil. Pada tahap survei yang pertama, pada tahap ini periset harus melakukan wawancara untuk mencari penjelasan dan membentuk kelompok fokus untuk mendapatkan pemahaman atas motivasi, sikap, dan perilaku konsumen. Yang selanjutnya, periset menyiapkan kuesioner dalam rangka untuk mengumpulkan data mengenai atribut yang dibutuhkan. Untuk tahapan yang kedua yaitu tahap analis, periset menerapkan analisis faktor terhadap data untuk membuang variabel-variabel yang berkorelasi tinggi
Kemudian periset menerapkan analisis kelompok untuk menghasilkan jumlah segmen yang berbeda-beda secara maksimum. Lalu untuk tahapan yang ketiga yaitu tahap pembentukan. Masing-masing kelompok dibentuk berdasarkan perbedaan sikap, perilaku, demografis, psikologis, psikografis, dan pola media. Masing-masing segmen dapat diberi nama berdasarkan sifat-sifat dominan yang ada pada kelompok tertentu. Pembahasan yang ketiga yaitu target pasar. Targeting adalah proses penyeleksian produk, baik barang maupun jasa, atau pelayanan terbaik, sehingga benar-benar berada pada posisi yang terbaik guna mencapai keberhasilan. Setelah perusahaan mengidentifikasi peluang segmen pasar, selanjutnya adalah mengevaluasi beragam segmen tersebut untuk memutuskan segmen mana yang menjadi target market. Dalam mengevaluasi segmen pasar yang berbeda, perusahaan harus melihat dua faktor, yaitu daya tarik pasar secara keseluruhan, serta tujuan dan sumber daya perusahaan. Perusahaan harus melihat apakah suatu segmen potensial memiliki karakteristik yang secara umum menarik seperti ukuran, pertumbuhan, profitabilitas, skala ekonomi, risiko yang rendah, dan lain-lain. Perusahaan juga perlu mempertimbangkan apakah berinvestasi dalam segmen tersebut masuk akal dengan mempertimbangkan tujuan dan sumber daya perusahaan. Penentuan target pasar jasa. Perusahaan jasa dalam menetapkan sasaran pasar terlebih dahulu melakukan segmentasi pasar. Perusahaan jasa dapat mengembangkan posisi dan kedudukan jasanya di setiap sasaran pasar sekaligus dengan mengembangkan acuan strategi bauran pemasaran atau marketing mix untuk setiap sasaran tersebut. Proses yang dapat dilakukan dalam hal ini adalah yang pertama, identifikasi basis untuk segmentasi pasar. Yang kedua, mengembangkan profiles dari segmen pasar yang dihasilkan, dan yang ketiga mengembangkan ukuran atau kriteria dari daya tarik segmen pasar yang ada. Yang keempat, memilih pasar sasaran. Yang kelima, mengembangkan posisi produk untuk setiap segmen pasar sasaran. Dan yang keenam, mengembangkan bauran pemasaran untuk setiap segmen pasar sasaran itu. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu penetapan target pasar. Penetapan target pasar sangat berkaitan erat dengan proses segmentasi yang mengidentifikasi karakteristik internal konsumen dan preferensinya terhadap jasa, baik dalam pasar lokal maupun dalam pasar global. Penetapan pasar sasaran akan tergantung pada siklus atau daur hidup pasar jasa yang tengah sedang berjalan. Pada tahap perkenalan segmentasi, umumnya bersifat tunggal tanpa adanya perbedaan preferensi konsumen, sehingga sangat menarik dimasuki oleh produsen yang memiliki keahlian, teknologi, dan keunggulan kompetitif. Perusahaan dapat menggunakan satu dari tiga jenis strategi cakupan pasar jasa sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemasaran serba sama. Strategi cakupan pasar di mana sebuah perusahaan jasa memutuskan untuk mengabaikan perbedaan-perbedaan segmen pasar dan memasuki seluruh pasar dengan satu penawaran. Dan yang kedua, pemasaran serba aneka. Strategi cakupan pasar di mana sebuah perusahaan jasa memutuskan untuk beroperasi pada beberapa segmen pasar dan mendesain penawaran yang berbeda untuk masing-masing segmen. Untuk yang ketiga, pemasaran terpusat. Strategi cakupan pasar di mana sebuah perusahaan jasa mencari bagian besar dari satu atau beberapa subpasar. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas mengenai positioning jasa. Positioning berhubungan dengan upaya identifikasi, pengembangan dan komunikasi keunggulan yang bersifat khas serta unik. Fokus utama positioning jasa adalah persepsi pelanggan terhadap produk jasa yang dihasilkan dan bukan hanya sekedar produk fisik. Untuk strategi sendiri merebut pelanggan dari pesaing yang berdasarkan perspektif
manajerial ada dua pilihan posisi pasar, yaitu head-to-head positioning. Strategi ini meliputi keunggulan dalam kualitas, yang dimaksud adalah kualitas superior, dan strategi kepemimpinan harga biaya. Yang kedua adalah differentiated positioning. Dalam strategi ini, perusahaan berusaha membedakan diri dengan cara menawarkan atribut atau manfaat tertentu yang unik, atau dengan jalan berfokus hanya melayani jenis konsumen tertentu. Untuk proses penetapan posisi jasa terdiri atas 3 langkah, yaitu yang pertama mengidentifikasi keunggulan bersaing, kemudian memilih keunggulan bersaing yang tepat, dan yang terakhir mengkomunikasikan posisi yang telah dipilih. Untuk selanjutnya mengenai kriteria positioning jasa sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah kajian terhadap konsumen atau customer, dengan menawarkan ide rancangan pernikahan dari konsep tradisional hingga modern dengan tampilan elegan dan mewah dan sesuai dengan pilihan calon konsumen. Yang kedua, kajian pada kapabilitas perusahaan atau company. Letak unggulan pada usaha kami adalah member budget, sesuai dengan budget konsumen jika sepenuhnya konsumen memberikan mandat kepada kami. Untuk yang ketiga adalah kajian kepada pesaing atau kompetitor. Hal yang mungkin tidak dimiliki oleh pesaing lain adalah paket wedding yang kami sajikan, sesuai porsi kelas sosial dan sesuai budget konsumen. Berikut adalah kajian-kajian dari kriteria positioning pasar. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian diferensiasi. Diferensiasi yang kompetitif adalah tindakan merancang satu perbedaan yang berarti untuk membedakan penawaran perusahaan dari lawan atau pesaing. Jenis pasar jasa, yaitu terdapat macam-macam pasar berdasarkan jenisnya. Yang pertama ialah mass marketing, merupakan segmen pasar yang terjadi dengan ditandai jumlah penjual dan pembeli yang sama banyaknya. Contohnya PRJ, Raya Jakarta, dan pasar raya. Jenis pasar yang kedua ialah produk variety marketing, yaitu pasar yang memperhatikan varian atau macam-macam produk jasa yang ditawarkan. Bagaimana pasar atau produsen mengemas suatu produk jasa yang menarik untuk dipasarkan kepada konsumen, contohnya ojek online, Gojek, di mana produk jasa menawarkan berbagai macam jasa seperti GoFood, GoMessage, GoClean, GoSend, dan lain-lain. Ini ditujukan untuk konsumen yang akan menggunakan kemudahan-kemudahan dalam hubungan jasa yang disediakan oleh Gojek. Hubungan penentuan sasaran dari posisi pasar proses penentuan posisi membentuk fokus strategi penentuan posisi. Disebut juga konsep penentuan posisi, yaitu manajemen memilih produk atau merek yang berarti yang diperoleh dari kebutuhan pembeli dalam pasar sasaran. Pemilihan konsep ini memerlukan informasi mengenai keinginan, kebutuhan, dan persepsi konsumen terhadap merek persaingan.